And cool. Oke, Ustaz, kita ramai banget ya. Ramai langsung loh ini. Gokil. Nah, kita enaknya kalau ramai-ramai gini ngobrolin apa ya? Bang, gue jadi bingung, jujur gue pengen cerita gitu, gue pengen nge-share cerita tapi kayak yang ceria-ceria aja loh ya. cerita yang ceria-ceria. boleh. Nah, udah berapa tahun nikah, Yus? Oh iya, suami istri ya. Oh iya, kenalan dulu, Bang. Iya, jangan langsung ditanya dong. Iya. buka dulu deh. Lupa tadi. Dulu ya. Iya, kita buka dulu. Selamat datang di konten kita hari ini. Gitu ya. Gimiknya gimik banget. Oke. Jadi teman-teman kita kedatangan bintang tamu spesial. Waktu itu Mas Chandra pernah ngisi juga ya, Mas ya? Pernah. Iya, Bang Chandra. Kisah misteri ya. Kisah misteri. Menceritakan Udah lama tuh. kehadiran sosok yang tak kasat mata di sekitaran rumahnya, Mas ya. Iya. Rumah sama sekolah. Rumah dan sekolah. Nah, sekarang kita kedatangan mempelai wanita. Istri dari Mas. Istri. Lalu dengan siapa, Mbak? Sestu. Oh, Mbak Restu. Wah, selamat datang Mbak Restu di podcast kita ya. Terima kasih sudah diundang. Waduh, terima kasih sudah datang. Kita nggak expect jujur nggak expect Mbak. Maksudnya ini dari siapa sih awalnya? Iya. Ya pokoknya ada lah ya. Terus tiba-tiba Bang Chandra udah nggak apa-apa. Kita hadirkan Mbak Restu. Wah, Ada ini kali korelasi sama cerita Mas Chandra. kayaknya sih. Maksudnya masih nyambung ya. Waduh, Berarti hari ini kita akan masuk ke konten kisah misteri lagi nih. Oh, kisah misteri jadinya Bang. Oke. Berarti kita gelapin dulu lampunya. Nggak otomatis. Nanti Bang. diedit sama Nanti diedit aja sama Bang Derman. production. Oke. Langsung aja nih Mbak Restu, mungkin ada cerita-cerita yang bisa disampaikan nih. Oke, stop dulu. Gua mau ada sesuatu nih. Gua bawain dulu. Bentar, tunggu ya. Ada sesuatu. Apa ini? Semakin menarik dong kalau ada sajian. Realnya ada kopi. Real misteri ini. Kalau kita cerita tuh ada kopi. Ya, kalau saya ini udah masuk ke sini. Bang Ferdi mana tuh kopi? Oh itu. Nah, kita udah ada tumbler guys. Kalau ini silakan dinikmati kopinya. Bang dan Mbak, silakan. Thank you. Oke, ngopi udah ada, Kopi udah ada. ceritanya. Udah siap bro. Oke, langsung Mbak. Pernah nggak sih Mbak ngalamin kejadian-kejadian mistis gitu Mbak? Pernah, sering. Tapi sebelumnya percaya sama hal-hal yang seperti itu Mbak? Percaya karena mengalami sendiri ya. Mengalami sendiri. Boleh ceritakan yang mungkin nanti cerita gini Mbak, dari yang biasa-biasa aja, terus ke yang medium sampai ke yang paling serem nih buat Mbak. Sampai yang bener-bener wah ini udah klimaksnya nih gitu. Yang ringan-ringan dulu, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ringan dulu aja. Misteri yang ringan, yang santai, yang kayak barang jatuh mungkin, atau bayangan lewat gitu. Yang jangan buat merinding dulu. Jadi ngeri jujur. Lu soalnya vibes-nya yang serem bro. Iya bang. Gitu ya. Filmnya sih kita serem ya. Serius banget. Tolong ceritakan mbak. Dari mulai dulu. Gue tuh kagum, takut gue. Silakan mbak, silakan tuh mbak. Harus kemana tuh? Oke, sebenarnya karena saya pun orang kampung banget ya, Bang ya. Jadi saya tinggal di rumah asli joglo yang benar-benar masih Jawa gitu. Jadi emang rumahnya itu rumah tua. Rumah tua. Iya, rumah tua. Jadi kalau dari kecil memang kalau bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu sudah, dibilang udah biasa gimana ya? Udah biasa. Ya. Kalau cuman lihat sesuatu yang satset gitu ya sering gitu di rumah sendiri ya, karena memang dari di lingkungan di kampung pun semua orang tahu itu bukan jadi hal yang rahasia gitu di rumah saya. Jadi kalau satset itu kita dianggapnya biasa, ya itu yang biasa seperti itu. Waduh, itu pas kejadian pertama kali mengalami kejadian satset ini gimana Mbak? Kejadian satset ya. Kejadian satset ya. Kan karena kan satset ini kan udah biasa, tetangga juga udah biasa tuh Mbak. Biasa, iya. Kejadian satset itu seperti apa? Apakah tetangga juga ikut mengalami atau?
Ya, tetangga tidak ngalamin itu. Jadi sebelahan rumah itu memang dikenal horor gitu, agak angker. Aduh, saya ngomongnya medok banget. Oh enggak apa-apa, saya juga medok kok, santai. Tak temenin. Kita adalah manusia medok. Iya, kita medok. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Oke, Indonesia medok. siapa produser? Siapa produser? Siap. Jadi Oke. gimana tuh Mbak ceritanya? Awal mulanya mulai merasakan kehadiran si Satset ini Mbak. Sebenarnya ini kalau ditarik dari belakang banget, sebenarnya di keluarga saya dari mulai kakung, saya manggilnya kakung ya. Kakung itu kakek, kakung, lalu ke bapak saya itu semuanya sensitif. Oh, Iya, jadi kalau Jadi keturunan. keturunan. Oh ya. bukan ketajakan. Waduh, Nah, kelurusan. Oke. Jokes ya, jokes. boleh dimasukin nanti. Jadi karena Keturunan. mungkin ya, wah ini saya menarik kesimpulan sendiri sebenarnya. Karena terbiasa dengan hal yang seperti itu, jadi ya kalau dibilang kapan pertama, mungkin ya memang benar-benar dari kecil. Oh, dari kecil. Oh, dari kecil. Kecil udah peka gitu sama Iya. kehadiran Tapi nggak monster. sejelas pas udah gede gitu. Berarti kalau yang zaman sekarang disebutnya indigo gitu Mbak. Iya, Indigo. Aduh, nggak gitu juga sih sebenarnya. Iya, Gimana orang menilai aja. Tapi bisa melihat, tapi nggak bisa ngobatin tuh, nggak bisa ngobatin gitu Mbak. Enggak. Cuma bisa merasakan. Tapi pernah berinteraksi dengan hal yang seperti itu. Ya, sering. Komunikasi? Mendengar suaranya iya. Kamu dengar suara. Aduh. Oke. Kayak gimana tuh Mbak suaranya? Saya juga penasaran. Belum Mungkin pernah boleh soalnya. mulai diceritakan nih Mbak. Gimana tuh? Kita naik ke yang medium nih. Kalau ringannya tadi karena Mbaknya dari kecil, jadi udah biasa gitu sama kehadiran yang kayak bayangan lewat gitu lah ya Mbak ya. Iya. Bisa dibilang satu-satu yang lewat, bayangan atau kain putih dan segala macam. Nah ini kita tinggiin lagi oktavnya kayak satu oktav. Kita Satu naikin oktav lagi ya. Waduh, gue udah merinding. Kita naikin satu oktav lagi kalau katanya. Kalau si Rocky Gerung minta ngomong ke yang itu naikin satu. Naikin satu oktav. Kamu naikin lagi satu lah. Oh, naikin lagi kawan. Ya. Kita mulai pengalaman yang tapi jangan terlalu berat dulu ya, jangan terlalu berat Mbak. Yang pelan-pelan. Iya, kejadian yang pernah dirasakan tapi yang Yang masih biasa. medium. 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 Oke. Sebenarnya ini kan tergantung penilaian orang ya. Oke, Benar sih Mbak. Ya, artinya kalau saya bilang biasa aja, tapi ternyata itu udah ngeri untuk beberapa orang. Saya juga nggak ngerti soal penilaian seperti Benar itu, karena hal-hal seperti ini diceritakan pun ada yang percaya dan enggak. Betul, makanya tadi Jadi saya awal ketika- juga tanyakan, Mbak Iya. percaya enggak? Oh iya. Kan ada confidential gitu ya. Oke. Jadi Jadi- buat umat yang percaya aja ya. Iya, yang percaya aja. Yang percaya aja. sharing yang percaya aja. Jadi Nggak pernah maksa ya. ini nggak pernah maksa buat percaya. Jadi gimana Mbak ceritanya Mbak? Boleh ceritain Mbak? Pertama kali banget tahu yang seperti itu secara jelas itu di kelas 3 SD sebenarnya. Oh, kelas 3 SD. Nah, Om SD. siap. Kelas 3 SD itu kan kalau anak-anak di kampung kita ganti-gantian yang nginepnya gitu kan. Oh. Karena kamu nginep tempat aku, biasa minggu depan kamu tempat aku gitu. Nah jadi saya nginep di tetangga sebelah rumah gitu kan, teman main gitu. Dia terkenal rumahnya ada something. Oh, ada sesuatu. Iya, ada sesuatu. Tapi karena masih kecil mungkin nggak mikirin yang kayak gitu ya. Jadi cuma Iya sih. ya sekedar ya udah tidur aja gitu. Kebetulan rumahnya itu, kamarnya itu bednya yang tingkat. Ya. Oh, Oh, oke. bang bed ya? Apa sih? Bed barak gitu ya? Yang kayak Iya. kayak di Kopdes. Kasur tingkat Mas. Kasur tingkat. Sorry. Pip. Kasur tingkat. Sambil. Oke, lanjut, Mbak. Kasur tingkat yang modelnya masih zaman dulu banget, yang masih besi-besi gitu. Oh, Tuh, yang kalau naik ada bunyinya. Iya lagi. gitu ya. Antara ngek-ngek sama Iya ya, kalau berat sih. kalau udah berumur tuh kan. Udah berumur. Nah, pasti bunyinya gitu tuh. Dapat nih bayangan. Terus Mbak, Ya. Terus kebetulan mereka itu terbiasa tidurnya lampu dimatikan. Lampu dimatikan. Ya. Oke. Karena sudah jam tidur, kami masuk ke kamar, naik karena saya di atas sama yang cewek gitu kan, ada cowok 2, cewek saya sama si
mbak ini. Saya naik, atapnya itu masih, karena di kampung atapnya masih dari bambu yang dianyam. Celah-celah kecil. Kalau ada yang dilubangi sengaja mungkin Ventilasi lah. ya kecil lah, nggak terlalu besar begitu. Waktu udah mau tidur, tiba-tiba ada suara. Dia sebenarnya bahasa Jawa, tapi kan nggak mungkin sama kayak bahasa Jawa. Coba. Jadi- Translate nanti. Coba nanti ditranslate nggak apa-apa. Mbak. Oh gitu. Bisa nggak apa-apa. Jadi dia bilang baliwe kono gitu. Itu artinya kan pulang aja sana. Betul. Iya, tapi itu nadanya berat gitu. Oh. Karena saya udah paling ini cuman Pak D iseng gitu. Oh iya. Pak D iseng lah, udah bodo amat gitu. Tidur lagi. Cuman suara itu semakin ada di telinga, kayak nempel gitu. Lebih dekat gitu terasa Mbak. Terasa dekat. Iya, gitu, lebih Mbak. dekat, kayak lebih intimidasinya semakin apa ya? Semakin ya bikin takut gitu, karena kan anak kecil. Iya sih. Oh, kelas 3 SD ya. Iya. Tadinya saya menghadap ke tembok, saya bangun untuk menghadap ke atas gitu. Nah, di situ baru di lubang yang tadi saya bilang itu, saya lihat mata cukup besar, bukan kalau mata manusia kan ya kita seukuran kita lah ya biasa gitu. Itu lebih besar, mungkin kayak mata kerbau, sapi gitu. Oh. Ya, tapi Mata nggak- banteng. nah kayak gitu, merah gitu. Merah Iya. gitu. Nah, merah. Mantap. Ya kan? Partai penyeimbang. Iya. Larinya kemana-mana ya? Oke, lanjut. Karena masih positif thinking aja. Oh, ini paling tikus, tapi ya sebenarnya nggak ini juga sih, nggak masuk akal, masa tikus berwarna merah gitu, tikus apa gitu kan. Berarti matanya merah gitu. Ya, Matanya merah. menyala, merah. Karena kan gelap, jadi Gelap. merahnya kelihatan banget kalau itu merah gitu loh, Bang. Habis itu ya saya berusaha cuek lagi. Saya tidur lagi, tapi suara itu masih ada lagi dengan kata-kata yang sama, tapi terakhir aja gini. Nah, kalau ngeyel nanti nggak enak pokoknya gitu, nggak nyaman. Intinya kan akan dibuat nggak nyaman gitu. Kalau bandel, kalau nggak nurut, bakal dibikin nggak nyaman. Oke. Akhirnya saya turun, saya bilang Pak D, waktu itu Pak D lagi nonton bola. Saya bilang, Pak D, saya mau pulang. Nggak, kenapa? Saya cerita. Nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa, itu biasa. Orang yang tidur di sini pasti harus kenalan sama dia. Berarti sosok ini sudah banyak yang kenal. Ada tetangga yang tidur di sana juga dan disuruh pulang. Oke. Iya. Sama kejadian deh gitu Mbak. Sama lah ya. kalau gimana kejadiannya saya nggak pernah cari tahu sih. Cuman banyak yang kasih informasi kalau tidur di sana. Sebenarnya bapak saya udah bilang, kamu jangan bubuk sana. Oh gitu. Iya, nanti Ada kamu- warning ya. Iya, kan nanti kamu ini loh nggak bisa bobo, cuman gitu bahasa gampangnya kan gitu. Pas pulang, sebenarnya Pak D nggak mau nganterin pulang karena jengkel kan lagi nonton bola diganggu. Iya, benar. Tapi saya balik lagi ke kamar, ya suara itu semakin mengintimidasi, semakin kayak beratnya itu semakin kayak apa ya? Pokoknya bikin gerah, bikin nggak enak gitu. Gimana sih? nggak Jadi nyaman. Iya, nggak nyaman banget. Saya bilang, Pak D nggak nganterin, nggak apa-apa, bukain pintu karena saya nggak nyampe, kan handle-nya di atas ya. Oh, Jam berapa alah. tuh Mbak? Kira-kira Jam sekitaran. Setengah 12 lah. Oh, udah larut banget ya? Sebenarnya ke kamar tidurnya jam 9, cuman kan intimidasi itu kan berjalan cukup lama dan saya berusaha cuek gitu. Sampai jam setengah 12. Sampai Akhirnya- jam setengah 12. Mbak Iya. pulang atau gimana? Saya pulang, diantar sama Pak D, mungkin kan karena harus tanggung jawab sama orang tua ya. Pak D bilang, gini. Bapak saya bilang, oh iya terima kasih. Saya masuk dimarahin sama bapak saya. Makanya kalau orang tua ngomong dengerin. Oh iya sih. Ya. Kasih. Kan tadi Orang tua. bapaknya udah Udah bilang.